Insyaallah nahnu sanukmil kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bi ghairin natiqina biha. Ya, kemarin kita memulai penjelasan tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ya dari segi bacanya. Kalau dari segi cara bacanya, kalau al-qamariyah atau al yang bertemu dengan huruf qamariyah itu alnya dibaca. Al-abu, al-babu, al-jannatu sampai seterusnya. Kalau yang syamsiyah, alnya tidak dibaca, langsung dibaca huruf setelah al. At-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku. Nah, sekarang kita terjemahkan nah, sebagai tambahan untuk mufradat. Nah, ini mohon maaf agak agak nge-lag ini komputernya. Digeser-geser agak putus-putus. Ya. Silahkan dibuka mic-nya. Kita terjemahkan bersama-sama. Al-abu artinya Ayah, al-abu. Apa? ayah, Ayah. Ya. Kalau yang misalnya sedang tidak memungkinkan untuk open mic nggak masalah ya. Tinggal info saja di chat sedang berhalangan atau sedang berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan. Baik. Al-babu artinya pintu, pintu. pintu, Al-jannatu surga, ya, surga. Tapi ada makna lain selain surga. Apa? Kalau di dunia ini namanya apa? Mungkin ini jarang terdengar, tapi ini makna makna dasar. Ya. Kebun, kebun atau taman. Misalnya kita punya kebun yang di situ isinya pohon kelapa, itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan jannah, jannati, kebunku. Al-himar, apa itu himar? Keledai. Keledai. badai, Al-khubzu, roti, Roti. roti ya. Tapi rotinya kalau di Arab nggak sama dengan roti di kita. Rotinya lebih keras. Kalau untuk mukul orang itu sakit. Seperti kayu rotinya sebagian itu. Makan satu sudah kenyang. Nah, karena rotinya keras. Bukan rotinya lembek kayak di kita. Tapi sama-sama namanya khubzun lah. Al-ainu, mata, Mat. mata. Ya. Mata yang kita anggota batin itu ain. Yang mata air juga ain sama. Al-ghuda, Gada. apa itu Makan ghuda siang. artinya? Makan siang. Al-fam, Mulut. mulut. Ya. Al-qamar, bulan, bulan. Gelar. Al-kalbu, Anjing. ya. Al-ma'u, Air. air, air. Air. Langsung ke atas saja, nanti digeser ke bawah, ke habis. At-tajiru, pedagang, pedagang. Pedang. Taubu, Baju. baju pakaian, atau pakaian. Ad-diku, ayam, Ayam jantan. ayam jantan atau ayam jago.
Az-zahabu, Pergi. Emas. Ad- Emas. Ad-dhahabu. Emas. ya. Ar-rajulu, Laki. Laki-laki dewasa. laki-laki dewasa ya. Az-zahratu, Bunga. 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 Samaku, Ikan. 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 Asyamsu, Sehari. Matahari. 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 As-sadru, Dada. 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 Atau kalau dalam konteks yang lain selain anggota badan itu sadrun itu permulaan. Apa ini? Ad-dhaifu. Apa itu dhaif? Ma makna dhaif? Lemah. Lemah. Itu dhaif kalau lemah. Ini ad-dhaifu. Tamu. Tamu. Ya, tamu. Dhaif itu tamu. At-talib, Murid. Pelajar. Murid. pelajar. Nah, ya. Mungkin kalau ada yang mau screenshot silahkan screenshot dulu. Ini akan saya hapus dan saya geser ke bawah. Ya. Al-ma'u, masih agak loading ini komputernya. Ya. Al-waladu, Anak kecil. Anak laki-laki. anak. Kecil. Ya. Nah, al-walad bukan hanya khusus anak kecil ya, pokoknya seorang anak gitu aja. Anak kecil, anak besar, anak. Dan setiap di antara kita adalah anak dari orang tua kita. Jadi nggak terkhusus untuk anak kecil atau anak besar. Beda dengan sobiyun. Kalau sobiyun anak kecil yang belum balik. Kalau tiflun itu masih bayi lah. Seperti bayi yang masih menyusui itu tiflun. Al-hawa, Udah. udara. Al-yad, Tangan. tangan ya. Ini makna dasarnya ayat itu tangan. Walaupun dalam beberapa kondisi yat ini punya banyak arti. Bisa diartikan kekuasaan. Az-zahru. Apa itu artinya zahrun? Punggung. Punggung. Ya, punggung. Al-lahmu, Daging. daging. Ya. An-najmu, Bintang. 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 Oke. Baik, itu dia kosa-kosa kata yang sebagian baru bagi sebagian hadir di sini. Mungkin sebagian juga sudah menganggap ini masyhur. Gak apa-apa, kita murojaah. Ini kemarin sudah kita latihan baca sudah.
tahu ini kenapa komputernya nge-lag, putus-putus. Ya, sekarang ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran yang keempat. Di sini pelajaran tentang menambahkan huruf jar. Ya. Dan ketika kemasukan huruf jar seperti fi dan ala, maka dia i'rabnya menjadi jar. Yang mana tanda paling dasarnya adalah kasroh. Ya. Asalnya al-baitu, misalnya al-baitu jamilun, itu kan berarti kan al-baitu dibaca dhammah, rafa dengan tanda dhammah. Kemasukan fil baiti, zaidun fil baiti. Maka kemudian diharokati kasroh karena didahului dengan fi atau didahului dengan ala. Yang mana huruf jar ini ada banyak ya, ada sekitar belasan. Tapi yang sering muncul di sini dicontohkan dulu dengan contoh fi dan ala yang memang sering-sering sekali muncul. Di antaranya mungkin ada yang lain min, ada ila. Nah, tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Al-baitu artinya rumah. Fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu masjid. Fil masjidi di dalam masjid. Al-maktabu meja. Alal maktabi di atas meja. Namun al-maktab juga bisa diartikan kantor ya. Misalnya kantor, ruangan kantor untuk kepala sekolah. Maktabul mudir. Jadi kantornya atau ruangan khusus untuk kepala sekolah. Jadi terkadang maktab itu diartikan meja, terkadang diartikan lebih umum, ruangan. Contoh penggunaannya di sini seperti dalam pertanyaan Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Di mana? Al-ghurfah, di kamar, di ruangan. Huwa fil ghurfah. Bagaimana cara menjawabnya? Disebutkan domirnya yang sesuai. Kalau laki-laki berarti pakai huwa. Kemudian ditambahkan fi untuk menunjukkan di dalam. Al-ghurfah, kamar. Huwa fil ghurfah. Aina Yasir? Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Aina Aminah? Di mana Aminah? Karena Aminah ini perempuan, maka pakai hiya. Hiya fil madbakh. Ainal kitab? Huwa alal maktab. Kitab itu di atas meja. Ainas sa'ah? Di mana jam? Hiya alas sarir. Jam itu di atas ranjang. Silakan dibuka mic-nya bersama-sama, kita baca. Ini pertanyaan dan jawaban. Tentunya pertanyaan dengan nada bertanya ya. Kita usahakan intonasinya sesempurna mungkin. Silakan dibuka mic-nya semuanya. Kecuali yang berhalangan. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun Huwa fil ghurfati. huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasir? Huwa fil hammami. Huwa huwa fil fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aina Aminatu? Hiya fil madbakhi. Putus-putus. Wa ainal kitabu? Aina Huwa alal maktabi. huwa ala Wa aina sa'atu?
وأين وأين الساعة الساعة Hiya 'ala sariri. هي هي على على السرير Hmm. Jadi penekanannya di sini memang yang jatuh setelah huruf fi dan ala dibaca kasroh. Maka kita baca kasroh tadi. Tapi kalau dalam sehari-hari dibaca sukun ya, dibaca wakaf. Bukan karena tidak tahu harokatnya, tetapi karena pemakaian sehari-hari dalam bahasa Arab itu ketika berhenti maka disukun. Aina Muhammad huwa fil hurfah. Nah, tapi di sini ya sesuai dengan petunjuk kitabnya kita tekankan kasrohnya agar tahu bahwasannya ini dibaca kasroh. Suara saya terputus-putus atau enggak? tidak jelas. Jelas ya. Tapi gambarnya yang agak putus-putus di sini. Nanti munculnya perlahan potong-potong-potong gitu. Jadi pergeserannya juga agak lama. Enggak seperti biasanya. Ya. Coba Kak Ayu Evita. Ainal kitab. Di mana kitabnya tadi? Perlu saya naikkan ke atas atau masih ingat? Naikkanlah kita. Naikkan lagi. Ini masalahnya komputernya aja nge-lag ini. Saya naikkan tapi naiknya nge-lag. Ya, itu kan hilang. Hilang lagi gambarnya. Aina Muhammad? Jawabannya? Fil hurufati. Kan ya. Coba Kak Hadi. Wa aina Yasir? Wa fil hammami. Huwa fil hammam. Kak Nur Huda. Wa aina sa'ah? هي على السرير. Ya. Mikael. Aina al-kitab? Oh, anak Mikael lagi Lagi ada acara kayaknya tadi. Iya, lagi ada acara. Razaki. Aina al-kitab? Hiya 'ala sarir. Kitab. Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. Huwa alal maktabi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini perintahnya iqra. Bacalah, waktu tulislah ma'adhab di awakhiril kalimat ya. Di sini kita nggak tulis lah, kita baca saja ya, untuk mempersingkat. Yang tidak ada fi dan alanya kita baca dengan dhammah ya. Karena petunjuknya di atas tadi seperti itu. Anggap saja di sini misalnya al-madrasatu jamilatun misalnya. Maka al-madrasatu dibaca dhammah. Sedangkan fil madrasati ada fi ataupun ada alanya maka dibaca kasrah. Seperti itu. Coba Razaki dibaca dari al-madrasatu hingga selesai. Al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammam. Fil maktabati. Al-maktabu. 'Ala al-maktabi. 'Ala al-kursi. As-sariru. 'Ala al-kitabi. Fil masjid. Ya. Jadi gampang ya kalau ada pokoknya ada ala, ada fi, kita ingat-ingat itu dibaca kalau dalam namanya i'rabnya khafat atau jar. Namun di sini yang dikenalkan hanya tanda dasarnya saja yaitu kasrah. Yang jelas jangan dibaca fathah, jangan dibaca dhammah, bukan alal kitabu, tapi alal kitabi. Yang asalnya al kitabu menjadi alal kitabi. Yang asalnya al madrasatu menjadi fil madrasati. Iqra waktub, tulis dan bacalah dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. At-talibu
fil jami'ati. Jam- Artinya apa ini? At-thalibu fil jami'ati. Murid di universitas. Kita dengan mahasiswa saja karena konteksnya dia jami'ah. Mahasiswa di universitas. Di dalam Universitas. universitasnya. Aina tajiru? Apa itu tajir? Pedagang. Dagang. Di mana pedagang? Di toko, Dukaan. di dalam dukaan. Wafidukan. Fidukan. Di Di dalam, Nih. iya, di dalam toko. Aina Zainab? Di mana Zainab? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfah. Iya, Dia dia Di dalam kamar. di dalam ruangan. di dalam Ruangan. ruangan atau di dalam kamar. Rajulu fil masjid. Seorang lelaki Dia dewasa di dalam masjid. masjid. Al-qalamu 'alal maktab. Pena itu di atas Pena meja. pena itu di atas meja. Meja. Ainal waraq? Di Di mana mana? kertas? Di mana kertas? Huwa 'alal maktab. Dia di atas meja. Ya, dia di atas meja. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama. Silahkan dibuka mic-nya yang tidak berhalangan. At-talibu fil jami'ah. At-talibu fil jami'ah. Aina tajir? Aina tajir? Huwa fid dukkan. Huwa fid Aina Zainab? Aina Zainab? Hiya fil ghurfah. Hiya fil ghurfah. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajul fil masjid. Masjid. Al-qalamu 'alal maktab. Al-qalamu 'ala Aina al-waraqu? Aina Huwa 'alal maktabi. huwa 'ala Huwa 'alal al-maktab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ainal mudarris? Apa artinya mudarris? Guru. Guru. Guru laki-laki atau perempuan? Guru Laki-laki. laki-laki. Huwa fil fasli. Apa artinya fasl? Kelas. Kelas ya, kelas. Kalau untuk daerah Saudi atau mungkin Mesir juga al-fasl artinya kelas. Tapi kalau di daerah mungkin daerah Lebanon atau sekitarnya, Syria mungkin juga sama, diartikan musim. Nah, jadi kalau di sana kelas itu penyebutannya sofun. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. Artinya Matahari dan bulan di langit. Aina Yasir huwa fil mirhad. Di mana Yasir? Yasir di kloset. Ya, Di toilet lah, di WC. Ya. Berarti kalau hammam itu kamar mandi, kalau mirhad itu WC. ya WC. Nah, tempat buang hajat. Yang mana kalau di Arab itu ya biasanya dibedakan. Secara umumnya itu dibedakan. Kalau di Indonesia kadang ya jadi satu, ada tempat mandi, sampingnya toilet. Tapi kalau di Arab sudah beda-beda. Walaupun misalnya 10 toilet, 10 tempat mandi, kecil-kecil semua, tapi dibedakan. Berarti bukan dalam satu tempat kemudian langsung bisa mandi dan bisa buang hajat. Nah, biasanya nggak seperti itu, dibedakan.
Ini perintahnya. Oh, di sini untuk nama-nama ya, nama-nama ada yang ditanwin, ada yang tidak tanwin, ada yang Muhammadun tanwin, ada yang Aminatu tidak menerima tanwin. Perempuan itu pada dasarnya tidak ditanwin. Ya. Kebanyakan hampir semuanya itu tidak ditanwin. Kecuali seperti Hindun misalnya. Hindun itu ya ditanwin. Tapi yang selain itu jarang yang ditanwin. Tapi kalau laki-laki kebalikannya, hampir semuanya ditanwin. Kecuali nama-nama tertentu. Misalnya nama Ahmad atau misalnya nama orang yang tidak berbahasa Arab. Ibrahim, nah, itu tidak ditanwin. Atau nama-nama orang Indonesia itu ya banyak yang nggak ditanwin kalau bukan nama Arab. Tapi kalau namanya Muhammad, ya itu kan nama Arab, walaupun yang pakai nama orang Indonesia. Baik, kita baca bersama-sama yang bertanwin dulu. Muhammadun, Muhammadun, Khalidun, Khalidun, Hamidun, Hamidun, Yasirun, Yasir. Ammarun, Ammar, Sa'idun, Sa'id. Aliyun, Ali. Abbasun, Abbas. Aminatu, Aminah. Zainabu, Zainab. Fatimatu, Fatimah. Maryamu, Maryam. Maryamu, Aisyatu, Aisyah. Khadijatu, Khadijah. Hijatu, Sofiyatu, Sofiyah. Ruqayyatu. Ruqayyah. Itu tadi sudah dijelaskan ya, mana yang bertanwin, mana yang tidak bertanwin. Ini penting ya kita dalam berbahasa Arab. Ya walaupun dalam makna nggak ada perbedaan makna, tapi dalam membaca akan kelihatan orang yang paham bahasa Arab dengan tidak paham bahasa Arab. Kalau dia membaca tanwin dan benar tanwinnya, berarti dia paham. Tapi kalau ada yang tidak menerima tanwin, dia tanwin, berarti menunjukkan ini kurang paham dalam bahasa Arab. Ya, sekarang latihan di sini. Coba siapa yang siap ini, baca ini. Nama-nama ini. Selain Razaki, kalau Razaki sudah. Ya, silahkan. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Ya. Di sini gampangnya bagi kita karena ya ini nama-nama sudah terkenal. Oh ini perempuan. Tapi kalau nama-nama yang tidak terkenal, itu yang agak repot. Nama-nama memang asli nama Arab banget yang tidak dipakai di Indonesia. Itu yang agak repot. Karena tidak semua nama Arab itu populer. Kalau yang populer kan nama Arab yang Islami. Karena dia memang istri Rasulullah atau anak keturunan Rasulullah. Itu terkenal. Atau nama seorang sahabat. Tapi kalau bukan itu, memang nama orang Arab jahiliyah misalnya. Bingung cara bacanya. Ini laki-laki atau perempuan aja kadang bingung. Hamzah. Hamzah itu ada taknya, tapi nama laki-laki. Tapi kalau dalam kondisi itu dia nggak menerima tanwin. Hamzah. Robi'ah. Robi'ah itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau di Arab dulu Robi'ah itu laki-laki. Tetapi kemudian menjadi nama seorang perempuan. Maksudnya ada seorang wali perempuan yang namanya Robi'ah. Sehingga terkenal. Sekarang kita latihan menggunakan huruf jar, min, dan ilah. Min artinya dari, ilah artinya ke. Al-baitu menjadi minal baiti, al-masjidu menjadi ilal masjidi. Ya. Jadi yang sering dhammah sekarang
berubah menjadi kasroh. Mirip seperti yang sebelumnya, tapi di sini kita latihan khususkan pada min dan ilah. Percakapan antara mudarris, seorang guru, dan Muhammad, muridnya yang bernama Muhammad. Dia bertanya dari mana semuanya. Ya. Al-mudarris min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad, ana min Yaban. Yaban itu apa? Negara mana Yaban itu? Tidak tahu. Itu ada petanya itu. Yaban, peta Tidak negara jelas. mana itu? Ada yang tahu? Ya dari Tidak jelas Ustaz petanya. petanya kurang jelas. Ini ada Jepang, Fuji. Jepang, Ustaz. Apa? Jepang, Jepang. Ya, Jepang. Yaban itu Jepang, ya. Karena mungkin orang Arab itu sulit mengucapkan Jepang atau Javanese atau Javan. Mereka nyebutnya Yaban. Yaban itu Jepang. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sin. Sin, negara mana Sin itu? Cina, Tad. Apa? Dia dari Cina mungkin, Tad. Cina. Cina, ya. Sin itu Cina. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hind. Ini ada gambarnya nih, Hind. Negara mana Hind ini? India, bukan? India. India, ya. Aina Abbas? Di mana Abbas? Kharaja. Apa artinya kharaja? Luar. Ya, Keluar. Baik, kita baca dulu bersama-sama. Silahkan dibuka mic-nya. Ya, kita baca harokatnya semuanya ya, walaupun di akhir. Ya. Kita untuk belajar, bukan untuk, tapi untuk penerapan memang disukun. Min aina anta? Min aina anta? Aina. Ana Apa? minal Yabani. Ana minal jab. Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min Wa min aina aina Huwa minas Sini. Huwa minas huwa Amin. minas sini. Wa min aina Hamidun? Wa min Amin. aina Hamidun. Hamidun Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. minal hindi. Aina Abbasun? aina Aina Abbas? Abbasun Kharaja. 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 Sekarang selanjutnya, aina zahaba? Di mana dia pergi? Di mana dia pergi? Zahaba ilal mudir. Pergi ke apa mudir itu? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Mudir itu yang mengatur, ya, tergantung konteksnya. Kalau sekolah berarti kepala sekolah. Tapi kalau di perusahaan maka direktur. Kalau pekerjaan berarti ya mandornya misalnya. Pokoknya yang mengatur, namanya mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhad. Pergi ke toilet. WC. Toilet atau ke WC. Itu tadi contoh penggunaan
Min dengan ila. Kita baca bersama-sama. Aina zahaba? Aina Aina dhahaba? zahaba? Zahaba ilal mudir. Zahaba Zahab ila mudir. bir. Aina zahaba Aliyun? Aina Wa dhahaba Ali? Zahaba Ali Wa aina zahaba Aliyun? wa Aina aina dhahaba Ali Zahaba ilal mirhad. zahaba dhahaba ila Zahaba haud. Hmm. Tayyib, Akmil. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan dengan yang di atas tadi ya. Ini ada sedikit yang baru. A'anta. A'anta itu artinya apakah kamu? A'anta minal Filipin. Apakah kamu dari Filipina? Filipina. A'anta. Apakah kamu minal Filipin dari Filipina? Yang perlu diperhatikan ketika membuat bahasa Arab dari suatu negara, kita perlu melihat bagaimana orang Arab mengucapkan ini gitu. Karena kita nggak buat sendiri kemudian mereka nggak paham, ya itu nggak ada gunanya juga. Nah, karena yang jadi patokan untuk bahasa mereka ya yang mereka gunakan. Seperti ini, Filipin itu Filipina. Asin pakai sod itu Cina. Jangan dirubah pakai sin misalnya atau pakai shin. Nah, pakai sod ya pakai sod. Kak Nur Huda, coba dibaca ini al-hurfah yang tidak ada min dan ilanya dibaca dhammah, yang ada min dan ilanya dibaca kasrah. al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami Terus lanjutkan. Mungkin yang lain kalau terputus mungkin. Kak Hadi, minal hammami terus Al-mirhadu. ya. Al-mirhadu ilal mirhabi. Al-yabanu. Al-filibinu. Minal hindi. Ila sin. Ya. Ila sini. Iqra waktu. Di sini ada berapa ini? Ada 7. Ya, kita terjemahkan ya satu-satu ya. Kak Hadi nomor 1 dan diterjemahkan. Dibaca dan diterjemahkan. Min aina Fatimatu. Dia minal hindi. Ya. Artinya Dari mana Fatimah? Dia dari India. ya. Ayu Evita nomor 2. Kharajul mudarrisu Khoroja. minal kharajal kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal madiri Ustaz. Mudir. Mudir, mudir. Ya. Hilal mudir. Diartikan Guru keluar dari sekolah dan pergi ke kepala al-fasl sekolah. apa? Keluar dari apa? Kelas. 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 Dan pergi ke kepala sekolah. Keluar Ya. dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nomor 3 Razaki. Zahabat tajiru ila dukkan.
Ya, diharokatin ila dukani. Ya, kita belajar harokatnya di sini. Sampai. Artinya, Seorang pedagang seorang pedagang pergi ke toko. pergi ke toko. Ya. Selanjutnya, Kak Radi, nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfah wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan ia pergi ke kamar mandi. Ya, Afwan Ustadz, yang nomor 1 bacaannya apa Ustadz? Min aina. ya min aina Fatimatu. Naam. Hiya minal Hindi. Ibu Ayu Evita bisa terjemahkan nomor 5 lagi? Min min kharaja minal Kalau ini fas. beda. Yang pertama itu man. Oh ya. Man kharaja minal fasli. Benar Ustadz? Ya, artinya Siapa yang keluar dari kelas? ya. Kalau man itu artinya siapa, kalau min artinya dari. Dari Walaupun di sini tulisannya sama, tapi harokatnya beda. Kita harus bisa latihan membedakan. Nah, nomor 6, ini Kak Nurhuda masuk kembali. Silahkan, coba kalau bisa open mic. Nomor 6, dibaca dan diartikan. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. Ya, diartikan. Siswa itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Ya. Razaki, nomor berikutnya, nomor 7. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Ya, terjemahkan. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya, dari Jepang. Untuk berikutnya, do' fil farag fi ma yali harfa jarrin munasiban. Nah, isilah atau letakkan dalam contoh di bawah ini huruf jar min, ila, fi, dan ala. Yang sesuai kita kira cocok menggunakan min, ila, fi, atau ala. Ya, kalau min artinya dari, ila ke, fi di dalam, ala di atas. Ya. Nah, tapi ala itu di atas yang menempel ya, bukan bukan di atas yang melayang. Kalau atap itu kan tidak menempel dengan kepala kita, maka itu fauqa. Pakai bahasa Arab fauqa, mungkin akan ada penjelasannya nanti atau ada lafadznya. Tapi kalau menempel itu ala. Misalnya gelas di atas meja itu kan menempel, atau pena di atas meja. Baik, di sini ya masing-masing baca satu kemudian diterjemahkan. Bu Ayu Evita nomor 1. Al-kitabu alal maktabu. Gimana kalau kemasukan ala jadi baknya diharokati apa? Oh, alal maktabi. Ya, alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Buku di atas meja. Buku itu di atas meja. Ya, Kahadi. buku itu Nomor 2. At-talibu. Kahadi.
At-talibu minal fasli. At-talibu minal fasli. Murid. Artinya, Anak itu dari kelas. anak itu dari Murid kelas. itu dari Ya, nggak apa-apa, anak itu dari kelas. Tapi mungkin bisa juga pakai fi ya. Murid itu di dalam kelas. Tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya di mana, maka fil fasli. Tapi kalau pertanyaannya dari mana, maka minal fasli, dari kelas. Nomor 3, Razaki, Zahaba. Dhahaba Hamidun minal jami'ah. Minal jami'ati. Gimana Zahaba Hamidun? Pakai apa? Dhahaba Hamidun fil jami'ati. Enggak sesuai. Zahaba artinya apa Zahaba itu? Pergi. Pergi ya. Hamid pergi. Cocoknya Oh. pergi Ila. ke, dari, dalam, di atas. Mana yang cocok itu? Ila Ustaz. Ila ya. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Karadi, nomor 4, kharaja. Kharajal mudiru minal madrasati. Ya, kharajal mudiru minal madrasati. Artinya? Kepala sekolah itu keluar dari sekolah. Ya, keluar dari sekolahan. Kak Nur Huda, nomor 6. Dhahaba Muhammadun Sin Yaban. Apa yang cocok di sini? Dhahaba Muhammadun ila sini wa Dhahaba Muhammadun minal sinni ilal yabani. Yang pertama pakai min, dari, yang yabannya pakai ila. Ya. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yaban. Muhammad pergi dari Cina kemana? Ke Jepang. Ke Jepang. Ya. Nah, berikut di bawah ini ada kata-kata atau kosakata yang baru. Ya. Dan juga ada huruf jar yang baru, bukan? Yang baru kita pelajari pada malam hari ini. Silakan dibuka mic-nya. Nah, saya akan menyebutkan bahasa Arabnya, kalian sebutkan artinya. Cepat-cepatan. Silahkan dibuka mic-nya semuanya. Al-madrasatu artinya? Sekolah. Al-faslu? Kelas. Al-ghurfatu? Kamar. Al-madbakhu? Dapur. Al-jami'atu? Universitas. As-suqu? Pasar. Al-mirhadu? Toilet. Toilet. Al-hammamu? Kamar mandi. Al-filibbinu? Filipina. Kharaja? Keluar. Al-hindu? India. Fi? Di. Di dalam. Ya. Terkadang di, terkadang di dalam, tergantung mana yang cocok. Asin? Cina. Min? Dari. Ala? Di atas. Zahaba? Ke. Pergi. Ila? Ke. Al-yabanu? Jepang. Al-mudiru? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Baik. Cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Ya, ini sudah Dars Al-Khamis, pelajaran yang kelima. Ya.